Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula kau telah tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, amin. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Mari sama-sama katakan. Mari yang di rumah katakan. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Di malam hari ini kita mau sama-sama katakan bahwa apapun yang terjadi sepanjang hari ini, Tuhan Yesus baik. Sekalipun kita belum bisa menyalami kebaikan Tuhan karena apa yang kita hidupi, apa yang kita lihat, itu yang menjadikan sebuah keputusan bahwa baik atau tidak baiknya Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus tetap baik di dalam segala keadaan, di dalam segala musim-musim kehidupan kita.
Tuhan. Seringkali kita mengalami kebaikan Tuhan kalau kita mendapatkan mukjizat. Tetapi sebuah perenungan dalam Nahum 1 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Tuhan itu baik. Katakan, Tuhan itu baik. Ia ada tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Nahum 1 dikatakan ayat yang ke-7, Tuhan itu baik. Baik. Sangat baik. Di dalam segala keadaan kita, saudara. Bahkan ia tempat kita untuk mengungsi, tempat kita untuk berlindung pada waktu kesusahan. Dan dikatakan bahwa ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ia mengenal setiap pribadi kita di malam hari ini. Saudara, kebaikan Tuhan itu seperti matahari yang bersinar. Iman yang dewasa akan tetap berkata bahwa Tuhan baik sekalipun langit terasa sepi. Sekalipun mungkin pertolongan belum terjadi, tapi iman yang dewasa akan berkata, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kalau kita lihat perjalanan Yusuf dalam Kejadian 37, Yusuf mendapatkan berkat daripada Yakub, yaitu mahkota yang maha indah, jubah yang maha indah. Dan jubah yang maha indah ini membuat saudara-saudara lain iri dan cemburu. Dan sepertinya Allah mengizinkan yang tidak baik terjadi bagi Yusuf sampai pada ceritanya, kalau kita merenungkan dari kita Kejadian 37 sampai ke 39. Sebelum cerita ini berakhir, pasti setiap kita mengatakan, Tuhan kok jahat sekali ya. Tuhan kok sepertinya tidak menolong Yusuf. Padahal saya mau katakan, Tuhan punya cerita. Jangan menilai keadaan, jangan menilai kebaikan Tuhan hanya dari keadaan hari ini. Malam hari kita punya poin yang pertama, jangan menilai kebaikan Tuhan hanya karena keadaan hari ini. Kenapa Yusuf tidak menggerutu, Yusuf tidak mengeluh? Karena dia mengenal Allahnya. Pengenalan akan Allah membuat kita makin dewasa, sehingga kita berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Karena apa saudara? Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai. Oh, 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 dahsyat Kau Tuhan. Ingin ku selalu
bersama rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Pak Kirit berkati Tuhan. Malam hari ini katakan Tuhan Yesus baik. Mungkin malam hari ini kita belum mengerti alasan di balik setiap peristiwa. Seperti yang terjadi atas Yusuf. Demikian yang terjadi juga atas Hana, istri daripada Elkana. Ya, nggak ngerti. Suaminya menyakiti Hana. Penina juga menyakiti dengan madunya. Tetapi Hana setiap tahun tetap ke bait Allah di Silo. Dia tetap memuji Tuhan, menyembah. Haleluya. Satu hal malam hari mau kita tanamkan, lihatlah. Suatu hari nanti Tuhan akan memperlihatkan setiap langkah yang Tuhan izinkan untuk memiliki tujuan yang indah. Boleh tepuk tangan mari dengan Tuhan Yesus. Memang kebaikan Tuhan tidak selalu terlihat dari jalan yang mudah. Maka malam hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, sekalipun Tuhanku tidak melihat jalan-jalanmu, ajarku mengerti untuk setiap kebaikanmu di balik jalan-jalan yang sulit. Untuk kami mengerti, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, amin, menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Minta Tuhan ajarkan Tuhan untuk mengerti setiap jalan-jalan Tuhan. Maka dari itu saya tidak pernah bosan mengajarkan para saudara bangun mezbah. Karena mezbah yang kita bangun, kita makin menyalami hatinya Tuhan. Dan kita akan berkata, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak mudah menyerah, ku tetap menyembah. Amin. Apapun yang sedang terjadi di dalam hidupku, tak mudah ku ragu, ku tetap percaya. Yang sepakat tepuk tangan tapi buat Tuhan Yesus. Tetapi penyertaannya tidak pernah meninggalkan kita. Kadang Tuhan mengizinkan air mata bukan untuk menghancurkan setiap kita, tapi untuk menguatkan kita untuk kembali kepada mezbah Tuhan. Maka ada ayat tertulis di kiblatnya Tuhan, kita ditampung air mata kita seperti butiran-butiran emas. Kadang Tuhan menunda, bukan karena Tuhan menolaknya, tetapi karena Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik
terutama hati kita. Untuk itu di malam hari ini, lihatlah salib Kristus. Di sana kita tahu bahwa kasih yang terbesar dan sempurna tidak pernah berubah. Jika Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, Dia tidak akan meninggalkan kita di tengah-tengah pergumulannya. Karena Tuhan tetap baik. Dan pada waktunya kau akan melihat bahwa semua dipakainya untuk kemuliaannya. Jadi malam hari ambil keputusan yang benar. Dalam segala keadaan Tuhan Yesus baik. Dalam segala situasi tetap Tuhan Yesus baik. Dalam Roma 8:28 kita tahu sekarang bahwa Allah mendatangkan kebaikan karena Dia turut bekerja dalam sesuatunya bagi kita yang mengasihi Dia. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan pernah usai kasih sayang-Mu. Setiamu Tuhan, ku sadar semua. Boleh sama-sama kita lantunkan penyembahan kita pada Tuhan. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur. Ya. Lebih dalam katakannya di rumah. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena ku akui malam hari ini. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Izinkan saya berkata bahwa jangan salah paham dengan Tuhan. Jangan mudah juga menuduh dengan apapun alasan karena kejadian peristiwa yang terjadi di hari-hari ini. Karena Tuhan Yesus tetap baik, dalam kondisi tetap baik. Katakan amin. Di suatu saat nanti kita akan melihat bahwa banyak kebaikan Tuhan di balik peristiwa-peristiwa hidupmu. Dan kita akan berikan jempol pada Tuhan. Engkau baik. Sekali lagi kita pertama malam hari ini Tuhan Yesus. Bapak akan berdoa di malam hari ini yang mengikuti renungan malam. Tuhan menyertai sepanjang masa.
Tuhan menyembuhkan dan memulihkan setiap hati kami. Yang sakit dipulihkan, yang berbeban berat, yang sedang berkeluh kesah apapun, Tuhan menyertai sepanjang masa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan apa saja Tuhan pasti menyertainya. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam, selamat istirahat. God bless you. Amin.